Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalisa Putri, NIM F202001017, kelas A1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya. Nah, video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Langsung saja, yang pertama anatomi fisiologi mata. Mata merupakan indera penglihatan. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor pekat cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Nah, jadi Anda dapat melihat hijaunya sawah, kemacetan di jalan, dan rintik hujan karena mata Anda berfungsi dengan baik. Nah, namun sayangnya masih banyak yang belum mengenal anatomi bagian mata dan cara menjaganya dengan benar. Jadi, yuk kita simak ulasan berikut mengenai gambar dan bagian-bagian mata. Nah, bagian mata yang pertama adalah kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata Anda. Nah, kornea ini memberikan 65-75% kekuatan fokus mata Anda. Jadi, berkat kornea, mata Anda dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Seperti yang ada pada gambar, teman-teman dapat melihat gambar kornea normal dan kornea yang kena kelainan keratokonus. Yang kedua, bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Nah, jadi cairan aqueous humor ini berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata kita. Selanjutnya yang ketiga adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata kita. Nah, jadi lensa ini memiliki tekstur yang lentur dan elastis. Maka dari itu, bentuknya bisa berubah menjadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Yang keempat, iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Sedangkan pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka ataupun mengecil dan membesar. Jadi teman-teman bisa melihat yang ada gambar di samping ini, bagian-bagian mata yaitu iris, kornea, pupil, lensa, dan retina. Selanjutnya yang kelima adalah sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata Anda kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Nah, jadi seperti pada gambar di samping ini, bagian yang berwarna putih di bagian mata itu adalah sklera. Yang keenam, konjungtiva dan koroid. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda yang posisinya ada di depan kecuali untuk kornea. Selanjutnya yang ketujuh adalah badan vitreous. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian mata belakang. Dan yang kedelapan, retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik.
Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak yang akhirnya menafsirkan sebagai gambar atau objek yang mata kita lihat. Nah, yang kesembilan, makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata Anda. Nah, dan yang terakhir adalah kelopak mata. Meskipun terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Nah, selain itu, kelopak mata juga membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata kita tertutup. Nah, itulah 10 bagian anatomi mata. Selanjutnya, kelainan pada mata. Yang pertama, katarak. Katarak merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata, sehingga menjadikan penglihatan itu samar. Yang kedua, astigmatisme. Merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Yang ketiga, rabun adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda yang jarak jauh atau dekat. Rabun umumnya disebabkan oleh faktor genetik. Untuk mengatasi rabun, diperlukan penggunaan kacamata, lensa kotak, atau operasi laser mata atau LASIK. Nah, itulah tadi anatomi bagian-bagian mata. Selanjutnya, anatomi fisiologi telinga. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Nah, pada anatomi fisiologi telinga ini dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Langsung saja, yang pertama anatomi telinga luar atau auris externa. Telinga luar terdiri dari auricula atau pinna dan canalis audorius externus, dipisahkan di telinga tengah oleh membran timpani. Telinga terletak pada kedua sisi kepala kurang lebih setinggi mata. Nah, seperti pada gambar, anatomi telinga luar ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pinna atau daun telinga dengan meatus acousticus externa. Nah, yang pertama, auricula atau pinna ini menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam telinga. Suara ini ditangkap oleh daun telinga mengalir melalui saluran telinga ke gendang telinga. Gendang telinga adalah selaput tipis yang dilapisi oleh kulit yang memisahkan telinga tengah dengan telinga luar. Yang kedua, meatus acousticus externa ini juga berfungsi sebagai buffer terhadap perubahan kelembaban dan temperatur yang dapat mengganggu elastisitas membran timpani. Nah, jadi fungsi dari daun telinga dan liang telinga ini adalah mengumpulkan bunyi yang berasal dari sumber bunyi. Selanjutnya, yang kedua, anatomi telinga bagian tengah atau auris media. Telinga tengah merupakan rongga udara diisi tulang temporal yang terbuka ke udara luar melalui tuba eustachius ke nasofaring dan melalui nasofaring ke lingkungan luar. Nah, anatomi telinga bagian tengah ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, membran timpani. Membran timpani merupakan selaput gendang telinga penghubung antara telinga luar dengan telinga tengah, berupa jaringan fibrous tempat melekat os malleus. Dan yang kedua, cavum timpani atau rongga timpani adalah bilik kecil berisi udara. Rongga ini terletak sebelah dalam membran timpani atau gendang telinga yang memisahkan rongga itu dari meatus auditorius externa. Yang ketiga, antrum timpani. Antrum timpani merupakan rongga tidak teratur yang agak luas terletak bagian bawah samping dari cavum timpani.
Yang keempat, tuba eustachius. Tuba eustachius bergerak ke depan dari rongga telinga tengah menuju nasofaring, lantas terbuka. Dengan demikian, tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga dapat diatur seimbang melalui meatus auditorius externa, serta melalui tuba eustachius. Dan yang terakhir, tulang-tulang pendengar. Tulang-tulang pendengar merupakan telinga 3 tulang kecil atau ossiculi yang tersusun pada rongga telinga tengah seperti rantai yang bersambung dari membran timpani menuju rongga telinga dalam. Jadi ketiga tulang itu disebut dengan malleus, incus, dan stapes seperti yang ada pada gambar bagian atas. Selanjutnya yang ketiga adalah anatomi telinga dalam atau auris externa. Nah, auris interna. Telinga dalam tertanam jauh di dalam bagian tulang temporal. Organ untuk pendengaran atau koklea dan keseimbangan atau kanalis semiriscularis. Begitu juga dengan kranial 7 atau nervus facialis dan 8 atau nervus cochlea vestibularis. Semua merupakan bagian dari kompleks anatomi. Nah, seperti yang ada pada gambar, anatomi telinga dalam ini atau auris interna ini terbagi menjadi 9 bagian, yaitu ada koklea, organ korti, vestibulum, jalur saraf, kanalis semiriscularis, utriculus dan saculus, sel rambut, elektrik, dan pembentukan potensial aksi pada serabut saraf aferen. Nah, itulah tadi ketiga anatomi telinga. Selanjutnya, beberapa kelainan pada telinga. Yang pertama ada otitis externa, adalah infeksi pada telinga bagian luar. Salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Adanya air di saluran telinga ini membuat telinga menjadi lembab sehingga memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya yang kedua ada otitis media, merupakan infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika dinding saluran tuba eustachius mengalami pembengkakan akibat reaksi alergi, flu, atau infeksi di hidung. Hal ini menyebabkan tuba eustachius tersumbat dan mudah terinfeksi. Nah, yang terakhir ada tinnitus. Terjadi saat Anda mendengar bunyi nging atau denging yang hilang, timbul, atau terus-menerus. Bunyi ini bisa terdengar di salah satu atau kedua telinga. Biasanya, tinnitus terjadi karena kerusakan pada saraf pendengaran di telinga bagian dalam. Kondisi ini lebih sering dialami oleh lansia yang berusia di atas 60 tahun. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata dan telinga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.